Selamat siang anak-anak, kita kembali lagi kepada matkul biologi pada siang hari ini. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini pertemuan ketiga untuk matkul biologi. Kita akan melanjutkan mengenai materi bab 1 yaitu keanekaragaman hayati. Subbab untuk ekosistem keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini 3 poin subbab ini sudah kita bahas pada pertemuan 1. Kemudian pada subbab 4 dan 5 sudah kita bahas pada pertemuan 2, dan untuk pertemuan 3 ini atau minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Oke, kita mulai ya. Hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Ekologi itu apa? Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu apa hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi? Oke, jadi salah satu bentuk hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi itu dalam bentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Jadi 3 poin ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke rantai makanan terlebih dahulu. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Oke, jadi ada yang makan, ada yang dimakan. Dalam rantai makanan ada 3 makhluk hidup nih yang berperan. Ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Produsen itu apa anak-anak? Produsen itu adalah yang menghasilkan makanan ya. Biasanya produsen ini ditempatkan oleh tumbuhan ya. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu adalah yang makan ya, atau yang mengkonsumsi. Nah, ini biasanya ditempati oleh hewan-hewan. Kemudian dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai, oke, atau pelebur. Jadi konsumen ini akan mati. Nah, kalau mati maka akan diurai oleh yang namanya dekomposer. Dekomposer ini biasanya berupa belatung, lalat, pokoknya yang akan mengurai sebuah bangkai. Nah, itu namanya dekomposer. Tiap tingkat dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem ini disebut tingkat trofik. Nah, nanti kita setiap kali buat rantai makanan kita harus tentukan tingkat trofiknya. Tingkat trofik pertama ditempatkan oleh produsen. Jadi tingkat trofik pertama itu selalu ditempatkan oleh produsen. Produsen di sini apa? Tadi sudah Ibu bahas ya di poin pertama ini bahwa produsen itu adalah tumbuhan. Jadi semua tumbuhan, segala macam jenis tumbuhan itu adalah tingkat trofik pertama atau produsen. Kemudian tingkat trofik kedua biasanya ditempatkan oleh konsumen primer atau bisa disebut juga untuk memudahkan itu konsumen 1. Biasanya itu ditempatkan oleh si hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa anak-anak? Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kenapa dia ada di tingkat 1? Karena produsennya itu kan tumbuhan, otomatis tumbuhan akan dimakan oleh hewan yang memakan tumbuhan, yaitu herbivora. Contohnya ada apa aja anak-anak? Hewan pemakan tumbuhan, ada belalang, ada ulat ya. Kemudian ada apa lagi? Ada sapi, ada kerbau ya, ada kambing. Kemudian tingkat trofik ketiga ditempatkan oleh konsumen sekunder, atau agar lebih mudahnya karena ini udah konsumen 1 maka di sini konsumen 2. Biasanya ditempatkan oleh hewan karnivora. Ya, ini karnivora nih kurang N. Hewan karnivora itu apa? Hewan karnivora adalah hewan pemakan
daging ya. Nah, daging yang dimakan itu adalah dari si konsumen satu ini, ya. Jadi misalkan belalang. Tadi di sini kan Ibu contohkan belalang, otomatis belalangnya dimakan oleh siapa nih di sini? Ada ular atau ada kodok ya. Kemudian tingkat trofik tertinggi atau tingkat trofik terakhir itu biasanya disebut konsumen puncak anak-anak. Biasanya ditempatkan oleh hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Oke, di sini Ibu akan mencontohkan rantai makanan ya. Nah, ini rantai makanan pertama. Kalian catat, nggak usah gambarnya. Jadi kalian cukup tulis aja di sini. Berarti tumbuhan berbunga, kupu-kupu, kodok, ulat, burung elang. Kalian cukup tulis bentuk tulisannya aja ya, hurufnya aja. Tapi nggak usah gambar. Kalau kalian jago gambar, boleh digambar. Oke, di sini produsennya itu adalah tumbuhan berbunga ya, atau pohon bunga ya. Kemudian di sini ada kupu-kupu. Kupu itu sebagai konsumen satu. Lalu ada kodok. Kodok ini dia sebagai konsumen dua. Lalu ada ular. Ular di sini sebagai konsumen tiga. Dan di sini burung elang. Burung elang dia sebagai konsumen puncak. Kenapa puncak? Karena udah nggak ada terusannya lagi. Berarti dia terakhir. Maka disebut konsumen puncak. Kalau kalian sudah memberi nama seperti ini, produsen sampai konsumen puncak, maka tahap selanjutnya itu menentukan tingkat trofiknya. Oke, untuk tanaman berbunga dia tingkat trofik pertama atau tingkat trofik 1. Untuk kupu-kupu tingkat trofik kedua. Untuk kodok dia tingkat trofik ketiga. Lalu untuk ular dia tingkat trofik ke-4. Dan untuk burung elang dia tingkat trofik ke-5. Oke, Ibu contohkan lagi untuk rantai makanan yang kedua. Di sini ada tumbuhannya berbeda ya. Di sini ada padi. Padi sebagai produsen, lalu belalang sebagai konsumen 1, kodok sebagai konsumen kedua, ular sebagai konsumen ketiga, dan burung elang sebagai konsumen puncak. Tingkat trofiknya pun harus kita tentukan. Tingkat trofik pertama pada si pohon padi atau tanaman padi. Tingkat trofik kedua pada belalang, tingkat trofik ketiga pada kodok, tingkat trofik keempat pada ular, dan tingkat trofik kelima pada burung elang ya. Dan ini ada contoh yang terakhir untuk rantai makanan. Ini ada padi juga ya. Di sini ada padi. Padi menempatkan posisi produsen. Belalang itu konsumen 1. Kemudian ini ada kadal ya. Ini kadal pada konsumen 2. Terus ada burung elang itu konsumen puncak. Nah, berbeda nih anak-anak kalau ini cuma 4. Nggak jadi masalah walaupun 4, walaupun 3. Intinya yang paling terakhir itu selalu konsumen puncak. Lalu untuk padi tingkat trofik pertama, belalang tingkat trofik kedua, kadal tingkat trofik ketiga, dan burung elang tingkat trofik keempat. Nah, 3 rantai makanan tadi akan kita buat pada jaring-jaring makanan. Jadi ingat ya, rantai makanan yang tadi sudah kita buat, pada rantai makanan akan kita buat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu sendiri apa sih anak-anak? Jadi jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Oke, sekumpulan. Nah, tadi kita sudah buat 3 tuh rantai makanan, akan kita kumpulkan ya. Tadi produsennya ada padi, kemudian ada juga tumbuhan berbunga. Konsumen satunya ada kupu-kupu belalang. Konsumen keduanya ada kodok kadal. Kemudian konsumen tiganya ada ular. Dan konsumen puncaknya ada elang. Oke. Kita buat rantai makanan yang tadi dalam bentuk seperti ini. Yang pertama itu tadi ada tanaman berbunga. Tanaman berbunga akan dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian ada padi. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan ular. Dan ular dimakan elang.
Kemudian untuk rantai makanan yang terakhir tadi kita buat itu ada padi dimakan belalang, belalang dimakan kadal, dan kadal dimakan elang. Apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, anak-anak? Kalau kalian lihat di sini panahnya bisa banyak ya. Kalau tadi cuma satu panah saja. Kalau di sini bisa numpuk nih, ini numpuk ada dua ya kan. Di sini numpuk, di sini numpuk, di sini numpuk. Oke. Nah, ini namanya ini namanya jaring-jaring makanan. Nah, ini analisisnya anak-anak. Kenapa kita perlu membuat analisis? Karena analisis ini akan kita gunakan di piramida makanan. Jadi, antara tiga tadi saling berkaitan ya anak-anak. Oke. Analisis. Ini analisis ya. Produsen itu di sini ada padi dan juga tanaman berbunga. Oke, di sini Bu tambahkan ya. Padi dan juga oke, lalu kita geser dulu. Di sini ada padi, terus tanaman berbunga. Oke. Analisisnya analisisnya produsen itu ada padi dan tumbuhan berbunga. Konsumen satunya kupu-kupu belalang, konsumen duanya ada kodok dan kadal, konsumen tiga ular, dan konsumen puncak ada elang. Oke, kita analisis dari sini ya anak-anak. Setelah kalian membuat analisis seperti ini akan memudahkan kalian ketika membuat piramida makanan. Piramida makanan itu apa sih? Jadi piramida makanan adalah sebuah gambaran yang menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasanya. Nah, ini anak-anak sudah kita gambarkan ya bahwa tadi ada padi dan tanaman berbunga itu menempatkan sebagai produsen. Lalu kupu-kupu dan belalang itu sebagai konsumen 1, kodok dan kadal sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3. Lalu elang ada sebagai konsumen puncak. Kalau kalian sudah membuat ini, maka kalian tinggal buat di sini sebagian sebelah sininya itu untuk tingkat trofiknya. Tingkat trofik pertama itu ditempatkan oleh padi dan bunga. Tingkat trofik kedua ditempatkan oleh kupu-kupu dan belalang. Tingkat trofik ketiga ditempatkan oleh kodok dan kadal. Tingkat trofik keempat ditempatkan oleh ular. Dan tingkat trofik kelima atau yang paling terakhir itu ditempatkan oleh elang. Oke anak-anak, sampai sini paham? Bila tidak paham, boleh bertanya via grup WhatsApp. Oke, karena materi untuk bab keanekaragaman hayati sudah selesai, maka minggu depan kita akan ulangan ya anak-anak. Pelajari materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 karena ulangannya nggak jauh dari apa yang Ibu sudah jelaskan. Oke, seperti biasa akan ada tugas akan Ibu upload di Google Classroom ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih anak-anak.